Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pangestu, tim 20056 dari kelas PTNP. Kali ini saya akan membuat video mengenai anatomi internal dan eksternal ternak unggas untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas. Baik, pertama saya akan menjelaskan bagian anatomi eksternal pada ternak unggas. Di sini saya memakai ayam broiler. Dan bagian pertama itu bagian caput atau bagian kepala, dimana pada bagian ini terdapat bagian rostrum atau bagian paruh. Nah, dimana bagian rostrum ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian atas atau bagian maxilla dan bagian bawah itu bagian mandibula. Kemudian ada bagian sera atau tuntulan kuda yang di atas. Ada bagian nares anteriores, yaitu bagian lubang hidung. Kemudian ada bagian organovisus atau bagian organ penglihatan. Dan selanjutnya ada bagian porus acusticus externus, yaitu pada bagian ini terdapat membran timpani yang berfungsi untuk menangkap getaran suara. Selanjutnya ada bagian kolum atau bagian leher. Pada bagian ini berfungsi untuk menghubungkan antara bagian caput dan bagian trunkus. Kemudian pada bagian trunkus terdapat bulu-bulu yang menutupi bagian. Pertama itu bagian retrikes atau bulu yang menutupi bagian badan, kemudian bagian retrikes atau bulu yang ada pada pangkal ekor, kemudian ada bagian remikes atau bagian bulu pada sayap. Selanjutnya ada bagian ekstremitas anterior yang mana pada bagian ini terdapat bagian humerus, radius, ulna. Kemudian ada bagian ossa carpalia, carpometacarpus, dan ada 3 buah digiti. Dan selanjutnya ada bagian ekstremitas posterior atau bagian bawah sini, yang dimana bagian ini terdapat bagian os femur atau tulang paha. Kemudian ada patella atau tulang lutut kecil. Selanjutnya ada bagian tibiotarsus, ada bagian fibula atau tulang pendek kecil yang menempel pada tibiotarsus. Selanjutnya ada bagian tarsometatarsus, dan ada bagian phalanges. Yang terakhir ada bagian caudal atau ekor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi pada bulu unggas. Di sini terdapat 3 jenis bulu. Yang pertama adalah plumae, plumulae, dan filoplumae. Pada bagian plumae terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada bagian calamus atau kuil, itu bagian tangkai yang menempel pada kulit. Kemudian ada bagian trachis yang merupakan sambungan dari calamus. Kemudian terakhir ada bagian texillum atau disebut bendera bulu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian anatomi internal dari ternak unggas. Yang pertama yaitu di sini ada bagian rostrum atau bagian paruh, di mana pada bagian ini berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Di mana pada rostrum ini terdapat bagian glandula salivarius, yang dimana terdapat saliva yang berfungsi untuk mempermudah makanan untuk masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada bagian esophagus. Pada bagian ini berfungsi untuk menghubungkan atau memasukkan makanan menuju ke bagian crop atau tembolok. Kemudian bagian crop atau tembolok berfungsi untuk tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya, makanan akan menuju ke bagian proventriculus, yang dimana proventriculus ini berfungsi untuk pencernaan makanan secara kimiawi. Yang dimana pada bagian proventriculus ini terdapat asam klorida dan enzim-enzim pencernaan, yang dimana diantaranya yaitu enzim amilase, lipase, dan pepsin. Enzim amilase berfungsi untuk mencerna karbohidrat, enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak,
Dan yang terakhir, enzim pepsin berfungsi untuk bercerna protein. Selanjutnya di sini ada bagian gizzard, yang dimana pada bagian gizzard ini berfungsi untuk pencernaan secara mekanik, yang dimana di dalamnya terdapat bagian grit atau batu-batu kecil yang berfungsi untuk menggiling makanan. Selanjutnya bagian intestinum tenue. Pada bagian intestinum tenue ini terbagi menjadi 3 bagian, dinamakan duodenum, jejunum, dan ileum. Pada bagian duodenum ini memiliki panjang sekitar 12 cm, yang dimana terdapat juga pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya bagian jejunum. Pada bagian ini berfungsi untuk mencerna protein dan karbohidrat. Dan ileum pada bagian ini berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya ke bagian intestinum crassum. Pada bagian intestinum crassum ini terdapat bagian ceca atau usus buntu. Kemudian ada bagian rectum. Selanjutnya, makanan akan menuju ke bagian kloaka, yang dimana pada bagian ini berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah dicerna oleh tubuh. Baik, selanjutnya bagian organ pencernaan yang lain. Di sini ada bagian hepar atau bagian hati, yang dimana bagian ini berfungsi untuk sekresi empedu, detoksifikasi racun, dan sebagai metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Selanjutnya di sini ada bagian empedu, yang dimana pada bagian ini berfungsi untuk membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, dan mempercepat kerja amilase pankreas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sistema respiratorius pada unggas. Di sini pertama itu ada bagian nares externus atau bagian lubang hidung, di mana bagian ini berfungsi untuk tempat masuknya udara. Kemudian ada bagian glotis, di mana pada bagian glotis ini terbagi menjadi epiglotis dan rimaglotis. Selanjutnya udara akan masuk menuju ke bagian laring. Pada bagian laring ini berfungsi untuk menghubungkan atau memasukkan udara menuju ke bagian trakea. Dan juga pada bagian laring ini juga berfungsi untuk mencegah benda asing untuk masuk. Dan bagian trakea, yang dimana pada bagian trakea ini terdapat percabangan yang dinamakan bronkus. Kemudian pada bagian bronkus terdapat percabangan yang dinamakan bronchiolus. Dan selanjutnya di sini ada bagian paru-paru, di mana pada bagian paru-paru ini berfungsi sebagai pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Saya akan menjelaskan bagian organ cor atau jantung. Pada bagian jantung ini berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Pada bagian jantung terdapat 4 bagian. Yang pertama itu atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Kemudian fungsi dari atrium dexter berfungsi untuk sebagai tempat menampung darah kotor yang kaya karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh. Kemudian fungsi dari atrium sinister berfungsi untuk menampung darah bersih yang kaya oksigen yang berasal dari paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sistema urogenitalia pada ternak unggas. Di sini terdapat bagian ren atau ginjal, di mana bagian-bagian ini terdapat 2 pasang ginjal yang berfungsi untuk menghasilkan urin. Kemudian urin menuju ke bagian ureter, yang dimana bagian ureter ini berfungsi untuk tempat jalannya urin, dan kemudian melanjutkannya ke bagian kloaka. Pada bagian kloaka ini berfungsi untuk tempat keluarnya urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sistem nervosum pada ayam. Di sini terdapat organ bernama cerebrum atau otak besar, di mana pada bagian ini
terbagi menjadi hemisfer cerebri dan lobus olfactorius. Pada cerebrum ini berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti berpikir, penglihatan, penciuman, pendengaran, dan aktivitas organ tubuh yang lain. Selanjutnya, bagian cerebellum atau bagian otak kecil. Pada bagian ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Kemudian ada bagian medulla oblongata dan medulla spinalis. Baiklah, sekian dari hasil video saya mengenai anatomi internal dan eksternal tera unggas. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.